Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit ya Allah, angkat penyakitnya, hilangkanlah sakitnya ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah lahir dan batin, kuatkan jiwa raga kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, semoga sahabat-sahabatku di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Baik, pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini, aku berbagi kembali pengalaman spiritualku. Insya Allah, pengalamanku ini bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan ku doakan sedemikian rupanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengalamanku ini aku mendapatkan ijazah ini langsung dari guru kami ya, di saat saya sedang mengembara di sebuah kota yaitu kota Jakarta. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalamanku ini berkaitan dengan hajat yang begitu besar ya, hajat atau keinginan ya, keinginan yang begitu besar. Nah, disinilah pengalaman keinginanku itu aku dapat langsung dari guruku. Insya Allah, bila sahabat-sahabatku bisa memahaminya dan paham betul, maka aku yakin sebesar apapun hajat dan keinginan sahabat-sahabatku pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat sekarang ini, ya, kita di sana sini mengetahui ya bahwasanya kebutuhan hidup hajat manusia banyak, pasti adalah materi yang disebut dengan keuangan. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengalaman yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku jika sekali lagi Allah meridhoin sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah mendapatkan rasyadah dari Allah, kecerdasan otak, maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah bisa memahaminya dan insya Allah akan ma'rifat terhadap ilmu ini. Baik, pertama kita lihat surat Al-An'am ayat 79. Pahamin, silakan buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 79. Baik, sahabat-sahabatku, sebelum ayat 79 yaitu ayat 78. Nah, pertama rahasianya yang akan kubungkar kepada sahabat-sahabatku, coba lihat tafsirnya surat Al-An'am ayat 78. Sebelum kita masuk ke 79, maka rahasianya adalah di 78. Ya, sahabat-sahabatku, di angka 78 surat Al-An'am. Di dalam surat Al-An'am ayat 78, di sini Allah memberikan satu gambaran kepada Nabi Ibrahim tentang bagaimana Nabi Ibrahim punya keinginan. Sekali lagi, punya keinginan hajat besar bertemu Allah. Itu dia sahabat-sahabatku. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemarin kita sudah membahas bagaimana hajat keinginan Nabi Musa alaihi salam. Musa bertemu Allah. Malam ini kita bahas Ibrahim bertemu Allah. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 78 ini terjadi dialog hal yang sama antara Nabi Musa punya keinginan hajat besar kepada Allah, ingin bertemu Allah. Begitu juga di surat Al-An'am ayat 78-nya Nabi Ibrahim alaihissalam punya hajat besar ingin bertemu Allah. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dasar inilah guru kami mengajarkan kepada kami bagaimana caranya apabila kita punya hajat besar, punya keinginan besar, ya, lakukanlah seperti mana yang saya lakukan, insya Allah dihijabah Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman, sahabatku bisa memahami makna ayat 79 surat Al-An'am. Kita perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya. Ya, perhatikan baik-baik sahabatku. Di sini ada dua kata wajjahtu wajhiya. Ya, kalau kita kembali kepada tafsir, maka makna wajjahtu itu adalah diriku.
Nah, diriku. Ya, ini sesungguhnya ya, kuhadapkan diriku ya kepada diri Allah. Di sini dia kuncinya sahabatku. Diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ya, kuhadapkan diriku kepada diri Allah ya yang memiliki, yang mempunyai langit dan bumi serta isinya, dan aku tidak mensekutukan Allah, dan aku condong kepada hanifan muslimah, kepada keislaman. Sahabat-sahabatku, rahasianya yang akan kubagikan. Pertama, apabila sahabatku punya hajat besar, maka satu, hadapkanlah wajah sahabat-sahabatku ke langit. Ya, hadapkan ke langit. Benar-benar dengan kesungguhan. Seperti mana sungguh-sungguhnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ingat, hadapkanlah wajah sahabat-sahabatku ke langit. Ya, dengan, sekali lagi, bacalah doa ini. Doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Innas salati. Nah, sahabat-sahabatku, kita sudah sholat, kita sudah beribadah, kita sudah beramal. Lakukan satu hal lagi yang belum sahabat lakukan, yaitu hadapkan wajah sahabat-sahabatku ke langit. Itulah kunci rahasianya. Ya, hadapkan wajah sahabat-sahabatku ke langit. Kenapa harus ke langit? Ini dia pertanyaannya. Apakah Allah ada di langit? Tidak. Tidak seperti itu pemahaman. Jangan sampai gagal paham. Kembali kepada syirah Nabi. Sahabat-sahabatku, Nabi Musa bertemu Allah. Pasti pada saat itu Nabi Musa, sekali lagi, mengadahkan wajahnya ke langit. Kenapa? Karena Nabi Musa mau berangkat menuju Gunung Tur Sina. Ingat. Nah, setiap orang yang menanjak gunung, pasti wajahnya menghadap ke langit. Itu dia jawabannya. Ya. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarah kembali ke belakang, Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu dia mau melihat Allah, mau melihat wajahnya, mau melihat diri Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam memandang kepada tiga hal. Perhatikan baik-baik Al-Quran. Ya, pertama Nabi Ibrahim memandang bintang. Ya, yang kedua Nabi Ibrahim melihat bulan. Nah, ini rahasianya. Ketiga, ya, yang ketiga Nabi Ibrahim memandang matahari. Nah, ini dia. Fenomena ini di dalam diri Nabi Ibrahim juga dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sahabat-sahabatku, rahasianya lagi kubukakan kepada sahabat-sahabatku. Ya, tatkala Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, ingat, wa iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu asyara kaukaba wasyamsa wal qamara lisajidin. Nah, itu dia rahasianya. Ya ayahku, aku melihat. Perhatikan kalimatnya. Berbicara tentang bintang, berbicara tentang bulan, berbicara tentang matahari. Sampai apa kata ayah Nabi Yusuf? Hai Yusuf, jangan kau ceritakan itu, rahasia itu. Nanti orang akan iri dengki kepadamu karena engkau telah melihat inni wajjahtu wajhiya. Baik, sahabat-sahabatku, kita rangkumkan sedikit. Kalau sahabat-sahabatku punya hajat yang besar, maka hadapkanlah wajahmu ke langit, sembarilah bermohon kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, aku punya kebutuhan yang mendesak malam ini. Ya Allah, aku punya cita-cita tahun ini. Ya Allah, aku kepingin ini, ya Allah. Itu rahasianya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang terus mendukung tausiah ini. Lebih dan kurang aku mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.